Gerhana matahari total itu terjadi hanya 6 menit ya, karena tadi apa ya, buminya berputar, bulannya juga ikut bergeser. Jadi di satu tempat itu hanya terjadi sekitar 6 menit aja. Ketika dua lampu ini dimatikan, inilah umbra. Kalau salah satu dimatikan, itu penumbra. Bulan itu adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus menjadi satelit bumi. Artinya dia bergerak mengelilingi bumi. Dia tidak memancarkan cahaya. Jadi yang kita lihat kalau malam hari dari bulan ini adalah memantulkan cahaya dari matahari. Kemudian bentuk bulan, bentuknya bulat, mirip dengan planet. Permukaannya dataran kering dan tandus, banyak kawahnya. Juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Tapi bulan ini tidak punya atmosfer, sehingga perubahan suhunya seringkali sangat drastis antara panas dan dingin gitu ya, karena tidak ada lapisan-lapisan yang melindunginya seperti di bumi. Di sana bunyi itu tidak merambat, artinya memang tidak ada media di sana. Kemudian tidak ada siklus air, tidak ditemukan juga makhluk hidup, dan sangat gelap di sana ya. Bulan itu melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama itu rotasi, yaitu dia berputar sendiri, kemudian revolusi, dan juga bergerak bersama-sama dengan bumi. Jadi dia berputar sendiri, berputar juga mengelilingi bumi, dan bersama-sama dengan bumi itu tadi mengelilingi matahari. Waktu atau kala rotasi bulan itu sama dengan revolusinya terhadap bumi. Dia berputarnya itu barengan dengan berputarnya dia terhadap bumi gitu. Jadi dia nggak gini-gini, nggak, tapi sambil dia berputar gitu ya, sambil dia ini gitu. Nah, ini selama 27,3 hari. Ini juga yang membuat permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Akibatnya apa dari kondisi bulan ini? Yang pertama, pasang surut air laut. Ada 2 pasang surut yang cukup signifikan, yaitu pasang purnama dan juga pasang perbani. Kalau pasang purnama, pasang itu apa? Pasang itu peristiwa naiknya permukaan air laut ya. Kalau surut ya dia turunnya permukaan air laut. Nah, pasang purnama ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan, terjadi ketika ada bulan purnama. Pasang ini jadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari, karena sudah dipengaruhi oleh bulan, dipengaruhi pula oleh matahari. Jadi misalnya gini, ini kan bumi, terus ada bulan, ada matahari di titik yang sama kan gitu ya. Itulah yang disebut dengan gerhana matahari, karena matahari ditutupi oleh bulan. Ini ditarik oleh bulan, juga ditarik lagi oleh matahari. Inilah yang membuat bagian air di sini ketarik ke sana sehingga pasang gitu. Nah, yang kedua adalah pasang perbani. Ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi ketika bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga, yaitu bulan dan matahari saling tegak lurus. Artinya begini, ini bumi ya kan, ini matahari, ini bulan. Airnya ditarik ke sini dan ditarik ke sini, sehingga yang di sini surut gitu. Kan ketarik ke sono. Gitu ya. Nah, sekarang pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Jadi begini, waktu yang dibutuhkan untuk si bulan ini sekali berevolusi itu kan 27,3 hari. Inilah disebut sebagai revolusi sideris, 1 bulan sideris. Tapi bumi kan juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh itu lebih panjang dari revolusi sideris tadi, yaitu sekitar 29,5 hari. Nah, revolusi sinodis ini yang dapat ditentukan melalui pengamatan gitu ya. Inilah yang dilihat dari bumi untuk menentukan bulan baru sampai bulan berikut. Nah, 29,5 hari inilah yang menjadi sebagai dasar penanggalan Komariah ya. Penanggalan Islam misalnya. Setelah itu halaman 161, fase-fase bulan. Jadi fase-fase bulan ini sesuai dengan gambar itu
menunjukkan dari perubahan bentuk-bentuk bulan. Yang pertama, bulan baru, yaitu ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi ini bumi, ini bulan, ini matahari. Sehingga selama bulan baru ini, sisi bulan yang menghadap ke matahari tampak terang, sedangkan sisi yang menghadap bumi tampak gelap. Bulan sabit, ketika bagian bulan terkena sinar matahari itu sekitar seperempat. Jadi yang terlihat di bumi ya sekitar seperempat juga. Terus bulan separuh, ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari itu sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya. Terus bulan cembung, bulan purnama. Selanjutnya adalah gerhana. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Gerhana matahari ketika ya tadi ada bumi, ada bulan, ada matahari. Bentuknya sebesar itu ya. Sebenarnya di gambar itu matahari itu besar sekali, sedangkan bulannya kecil, buminya lebih besar dari bulan. Sehingga yang terkena gerhana itu tidak semua bagian dari bumi, tapi memang hanya bagian-bagian tertentu saja. Kalau gerhana bulan, ini matahari, ini bumi, kemudian bulan gitu ya. Kita mulai dari gerhana matahari dulu. Gerhana matahari total itu terjadi hanya 6 menit ya, karena tadi ya buminya berputar, bulannya juga ikut bergeser. Jadi di satu tempat itu hanya terjadi sekitar 6 menit aja. Gerhana matahari cincin terjadi di daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga mataharinya terlihat seperti cincin. Kemudian gerhana matahari sebagian, ini di antara umbra dan penumbra ya. Umbra dan penumbra itu intinya adalah bagian yang gelap sekali dan bagian yang agak-agak gelap gitulah. Ini anggaplah seperti ada 2 lampu atau lebih, untuk lebih mudahnya 2 lah ya. Nah, ketika dua lampu ini dimatikan, inilah umbra. Kalau salah satu dimatikan, itu penumbra gitu. Matahari kan besar gitu ya. Ada yang langsung, ada langsung dari tengah dan dari sini. Ada kalau di bagian tertentu dari tengahnya ketutup, dari atasnya nggak ketutup kan gitu. Nah itu yang menyebabkan adanya umbra dan penumbra. Jadi gerhana bulan itu bulannya yang nggak kelihatan, gerhana matahari mataharinya yang nggak kelihatan. Kenapa mataharinya bisa nggak kelihatan? Karena ketutup oleh bulan. Kenapa bulannya nggak kelihatan? Karena bulan itu kan hanya memantulkan sinar ya. Ketika dia tidak berhadapan atau tidak terkena sinar langsung oleh matahari, dia seperti hilang karena dia gelap. Oke, lanjut ke halaman 164. Ini intinya adalah menunjukkan bagaimana fase-fase bulan dan proses terjadinya gerhana, tapi dipraktekkan gitu ya untuk memahami lebih lanjut. Sudah selesai, hanya sampai sini sistem tata surya kita. Jadi ada beberapa ilmuwan penting yang sudah melakukan penelitian penting juga terkait dengan tata surya ini, dan dia menemukan beberapa hal yang mengubah kisah cerita dari tata surya. Jadi tata suryanya ya memang begitu-gitu aja, cuma masalahnya manusia ini kita bisa memahami lebih dalam atau tidak gitu. Nah, semakin lama kita belajar semakin dalam. Ketika kita jadi ilmuwan, kita juga mempelajari, memahami apa yang orang lain lakukan gitu. Sehingga kita tidak hanya mengulangi, tapi juga bisa menambahkan atau bisa juga memperkuat teori yang ada. Bisa juga menyanggah gitu. Hasil-hasil yang kita temukan itu berbeda. Kita punya alasan kuat sehingga menurut kita yang benar begini. Nah, kalau di keilmuan itu, mereka pun bisa mengulangi apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita sampaikan apa aja yang sudah kita lakukan, alatnya apa aja, detailnya seperti apa. Nah, mereka pun bisa membuktikan hasil kita, mencoba dengan cara yang sama, bisa sama persis, bisa mirip-mirip. Kalau mirip-mirip artinya ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaan ini juga nanti ditonjolkan sehingga orang sama-sama tahu, oh mungkin hasilnya berbeda. Kenapa? Karena cara melihatnya atau yang dilihat berbeda.